Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sona Firdaus Wirayuda, NPM 183510881 dari kelas 5E angkatan 2018, Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan hasil aplikasi yang saya buat untuk tugas 11. Di sini aplikasinya yaitu aplikasi input data. Seperti ini tampilan awal aplikasinya. Di sini saya memberikan menu strip yang terdiri dari input data dan exit. Input data di sini terdiri dari 3, yaitu input data mahasiswa, dosen, mata kuliah. Kita coba saja langsung untuk input data mahasiswa. Nah, dia akan beralih ke form input data mahasiswa. Seperti ini tampilannya. Di sini terdiri dari 6 properti: NIK KTP, NPM, nama lengkap, tempat lahir, email, dan program studi. Untuk NIK KTP dan NPM, saya berikan validasi hanya bisa menginputkan nama. Sedangkan untuk keenamnya, saya berikan validasi harus terisi semua. Jadi jika ada salah satu yang tidak terisi, maka dia akan memunculkan sebuah message box. Nah, kita coba saja di sini. Kita coba masukkan NIK KTP-nya 12345, kemudian NPM-nya 1111, kemudian namanya Sona, tempat lahir PKU misalnya Pekanbaru, kemudian emailnya sona@gmail.com, kemudian program studinya teknik informatika. Nah, untuk di sini dia tidak bisa klik huruf, hanya bisa memasukkan angka. Kita coba submit. Dia akan berubah menjadi array list dan diletakkan pada data grid view di sebelah kanan ini. Kemudian untuk bisa langsung ini menginputkan input data dosen. Nah, kita coba saja input data dosen. Nah, dia akan berpaling lagi atau beralih lagi ke form input data dosen. Di sini sama, ada NIK KTP, NIDN, nama, email, dan program studi dosen tersebut mengajar. Untuk validasi NIK KTP dan NIDN juga sama, tidak boleh berisikan huruf, dan kelimanya harus terisi, tidak boleh ada kosong. Kita coba 444, NIDN-nya 3214. Namanya misalnya Budi. Kemudian emailnya budi@gmail.com. Program studinya misalnya dia mengajar di teknik sipil. Nah, ketika dia submit, dia akan masuk ke data grid view di sebelah kanan menjadi array list. Kemudian di sini saya berikan fungsi langsung kosong kembali ketika disubmit, sama seperti input data mahasiswa sebelumnya. Kita lanjut mata kuliah. Nah, dia akan pindah lagi ke form input data mata kuliah. Di sini ada 4 properti: kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen mata kuliah, dan jumlah SKS. Untuk jumlah SKS di sini hanya bisa angka dan harus terisi semua. Kita coba kode mata kuliahnya misalnya TI 1234, nama mata kuliah misalnya Al-Islam, dosennya misalnya Abdul, jumlah SKS-nya misalnya 2 SKS. Nah, di submit, kemudian dia akan pindah ke data grid view di sebelah kanan. Nah, untuk menu strip di sini setiap form memiliki menu strip, yaitu menu strip input data dan exit. Untuk exit di sini dia keluar dari aplikasi. Nah, kita coba. Nah, dia akan keluar dari aplikasi. Kemudian kita akan bahas source code-nya. Di sini ada source code
Untuk form satunya yaitu halaman awal, saya berikan menu strip. Nah, menu strip untuk mahasiswa itu akan pindah ke form 2 mahasiswa. Untuk form 3 akan pindah ke form dosen. Untuk form 4 akan pindah ke mata kuliah. Sedangkan exit itu saya berikan N untuk keluar dari program. Kemudian selanjutnya untuk form 2. Nah, form 2 di sini saya deklarasikan apa saja nama kolom untuk data grid view-nya. Di sini ada nik KTP, NPM, nama, tempat lahir, email, dan program studi. Kemudian bertipekan string. Lalu jika klik button atau event klik button yang terjadi yaitu dia akan mengecek jika ada salah satu text box yang kosong, maka dia akan mengeluarkan message box masing-masing seperti yang ada di sini. Jika NPM kosong, data NPM kosong. Jika email kosong, data email kosong. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dideklarasikan nik KTP, NPM, nama, location atau tempat lahir, email, dan study program atau program studi sebagai string. Kemudian dia akan dipanggil di sini. Text box tersebut akan dipanggil. Nah, di sini mendeklarasikan new mahasiswa sebagai mahasiswa. Kemudian di sini ada new row. New row di sini yaitu untuk menambahkan isi dari text box tersebut ke data grid view. Yaitu nik KTP akan masuk ke data grid kolom nik KTP dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk txt KTP dan txt NPM saya berikan validasi hanya bisa angka. Dan ini menu strip yang di atas itu. Kemudian form 3. Form 3 sama di sini mendeklarasikan kolom. Di sini message box. Kemudian di sini mendeklarasikan sebagai stringnya sama seperti sebelumnya. Cuman ini berbeda, ini untuk dosen ya. Nah, di sini new row dia akan masuk ke baris kolomnya masing-masing. Nah, di sini saya berikan nik KTP dan NIDN yang bisa hanya angka. Kemudian menu strip. Kemudian untuk form terakhir. Nah, form terakhir juga sama. Saya berikan deklarasi kolom. Kemudian message box. Lalu saya deklarasikan menjadi string. Kemudian ini new row. Makul code akan masuk ke kode mata kuliah. Nah, kemudian di sini ada SKS hanya bisa diisikan angka, berupa angka gitu, seperti itu ya. Kemudian di sini saya juga membuat kelas, yaitu kelas dosen. Nah, kelas dosen di sini yaitu public nik KTP sebagai string, NIDN, name, email, dan study program sebagai string. Kemudian juga mahasiswa juga sama. Nah, seperti ini mahasiswa. Kemudian mata kuliah juga. Nah, seperti ini mata kuliah. Mata kuliah juga sebagai string. Kemudian untuk git-nya atau history ketika saya membuat aplikasi ini yaitu terdiri dari 7 langkah git yang saya simpan, yang saya save. Nah, yang pertama itu saya first commit. Yang kedua saya menambahkan menu strip, form, dan class. Yang ketiga itu menambahkan toolbox dan source code untuk form 2. Yang keempat untuk form 3. Yang kelima untuk form 4. Semuanya menambahkan toolbox dan source code secara bergantian. Kemudian langkah ke-6 saya menambahkan validasi inputan angka dan validasi
hanya bisa masuk ketika semua text box terisi. Kemudian yang terakhir saya merubah background form menjadi lebih enak dilihat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya tampilkan untuk tugas 11 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.